Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Baik, karena masih ada suasana lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Baik, musta'idun lish linnaum aw lidars. Ya, baik, natafiq Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian silsilah akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian kitab Sharh Sunnah oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala, dan kita akan memulai pembahasan akidah salaf yang lain. Yang lain di sini maksudnya sekedar beda penulisnya, namun intinya sama, karena akidah salaf satu, salafus saleh Ahlus Sunnah, tidak berbeda, tidak berlainan dalam bab al-akidah. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan dari ucapan Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, yang merupakan murid dari penulis kitab yang akan kita kaji, Imam Az-Zanjani, bahwasanya wa mimma yadullu ala anna alal hadits hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa fil i'tiqad ma ikhtilaf buldani wa azbanihim lawajata ala watiratin wahidah aw kama qala rahimahullah. Kata Imam As-Sam'ani yang bermadzhab Syafi'i, di antara yang menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah al-Hadis itu di atas kebenaran, seandainya Anda meneliti kitab-kitab mereka tentang akidah, meskipun berbeda negeri mereka, berbeda zaman mereka, engkau mendapatinya di atas satu kesatuan. Tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, terutama dalam bab usulul akidah. Sepakat Ahlus Sunnah di atas usulu al-akidah, di atas usulu as-sunnah. Sekali lagi, meskipun kita pindah dari satu
kitab akidah kepada akidah yang lain, satu matan akidah dengan matan akidah yang lain, tapi intinya sama. Bedanya cuma penulisnya, mungkin juga ya kata-katanya, namun intinya satu. Nah, alhamdulillah kita sekarang akan memulai pembahasan kitab atau matan Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah oleh Imam Az-Zanjani yang bermadzhab Asy-Syafi'i yang wafat tahun 471 Hijriah rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar muqaddimah. Yang pertama sudah sering kita sampaikan tentang pentingnya belajar akidah salaf. Sebagaimana kata Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin. Yang paling wajib dipelajari oleh setiap hamba, setiap muslim-muslimah adalah mengenal, memahami usuluddin, masalah akidah. Sekali lagi, belajar ilmu agama fardu ain. Sebagaimana kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, apalagi masalah akidah. Rukun Islam yang kedua, salat, wajib dipelajari bagaimana salat ala Rasul. Maka demikian pula rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat atau tentang al-iman billah, ini juga apa? Wajib, bahkan aujab, yang lebih diwajibkan. Dan juga sudah sering kita sampaikan ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, fa inna ilma usuluddin asyraful ulum. Ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita pahami. Poin yang kedua, ini yang lebih penting lagi, min khasais ahli sunnah wal jamaah wa mumayyizatuhum hirsuhum ala nasil aqidatin sahihah. Di antaranya kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, di antara ciri khas ahli sunnah, di antara karakteristik ahli sunnah, antusias, ya, semangat mereka dalam menyebarkan akidah sahihah. Sekali lagi, kalau kita mengaku ahlus sunnah, mengaku salafiyin, harus semangat belajar akidah tanpa mengesampingkan pembahasan yang lain. Ya, jangan dibalik akidah dijadikan sampingan, bahkan dinyinyiri, naudzubillah min dzalik. Namun lebih mementingkan selain akidah. Ini terbalik. Dalam Islam, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Tapi dalam Islam ada skala prioritas. Akidah awala, at-tauhid awala. Ya, sekali lagi, ini yang harus betul-betul antum ingat terus sampai mati. Di antara ciri khas Ahlussunnah, semangat antusias mereka dalam menyebarkan akidah sahihah atau dalam mempelajari dan mengajari, ya, kaum muslimin manusia al-aqidah as-sahihah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara motivasi kita memilih, ya, tadi secara umum tentang akidah, ini secara spesifik, secara khusus tentang buku ini, matan Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah. Kenapa kita pilih? Di antaranya karena penulisnya bermadzhab Syafi'i. Dan ini untuk menegakkan hujjah atas orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i. Bahwasanya inilah akidah ulama mazhab Syafi'i.
yang jauh berbeda dengan akidah mereka yang ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i. Kemudian juga kita memilih matan ini karena penulisnya lahir dan wafat jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Mereka menuduh kita, Ahlul Bid'ah menuduh kita, akidahnya itu taklid mengikuti Ibnu Taimiyah atau Ibnu Abdul Wahab. Ya, sekali lagi, itu tuduhan dusta mereka. Padahal kita jauh mengikuti ulama-ulama yang lebih senior dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan tidaklah kita mempelajari, mengikuti Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab, kecuali karena mereka berdua mengikuti ulama apa? As-salaf. Ya, mereka Ahlul Bid'ah menuduh kita hanya mengikuti Ibnu Taimiyah. Ini dusta belaka. Alhamdulillah, terutama di Ma'had ini sudah kita buktikan kita dalam belajar akidah mempelajari akidah salaf jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Taib, sekedar tombongan tuh. Taib. Terserah kelas yang mana saja. Sebutkan ya 6 lah. 6 kitab atau matan akidah yang pernah kita pelajari di sini. 6 surah. 6 matan atau buku atau kitab yang sudah kita khatamkan di majelis ini. Yang hari Kamis ya, yang offline. Ada yang tahu? Banyak sebetulnya. Surah. Akidah apa saja, matan apa saja yang sudah kita khatamkan di majelis ini. Dari kitab Akidah Salaf, matan Akidah Salaf. 6. Lupa semua. Makanya nggak cukup sekedar khataman, tapi lupa semuanya. Surah. Terutama yang senior-senior. Kalau yang junior kita maklumi, belum lahir di sini. Tapi kalau ada yang paham, wah luar biasa. Berarti mengalahkan yang senior. Jangan mau kalah. Tidak ada juga. Kita kurangi 1. 5, sebutkan 5. Kelas 8. Kelas 7. Tidak ada. Kelas 9. Nggak ada juga. Baik, kasih mic-nya itu. Ya, 5. Fahim tak soal? Baik. Iya. Apa nama bukunya beliau? Padahal jelas judul bukunya. Labas, Taib. Kamil. Sunnah Imam Bukhari. Ya. Iya. Imam Al-Lalikai. Imam Al-Lalikai antum sampai lulus kuliah belum selesai kitabnya. Salah. Sebutkan lagi satu yang lain penggantinya. Belum selesai, yang kita sudah khatam. Banyak masih. Jangan dibisiki. Hatta khali sudah 4, lumayan sudah. Surah Baqi Wahid. Al-Auza'i. Taib. Ati jazakallah. Terserah. Barakallahu fikum. Sebutnya lebih dari itu. Taib. Kita ulang biar yang lain meskipun yang junior tahu yang sudah kita pelajari di majelis ini. Di antaranya akidah Sufyan Ats-Tsauri.
akidah Sufyan bin Uyainah, akidah Imam Al-Auza'i, Sahal bin Abdullah At-Tustari, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Humaidi, Imam At-Tabari, Imam Ats-Tsauri. Sahih? Kalau salah enggak apa-apa. Nah, disampaikan. Kalau memang belum kita ajarkan sekarang juga. Paham dong? Jadi itu imam-imam salaf yang jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Maka dusta kalau menuduh salafiyin imamnya hanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab. Ya, sekali lagi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Dan sekali lagi, salah satu motivasi kita belajar matan Mandhumah Ar-Ra'iyah Imam Az-Zanjani ini karena beliau hidup di abad ke-5 Hijriah yang jauh dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pilih Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah karena jelas ini di atas akidah as-salaf dan penulisnya tadi karena mazhab Syafi'i. Untuk menegakkan hujjah atas asy-Syafi'iyyin yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ini ada motivasi yang lain, yaitu untuk kita lebih memotivasi antum, ya, terutama tulabul ilmi, baik yang mutawassithah atau yang tsanawiyah, untuk lebih semangat belajar al-lughah al-arabiyah. Di antaranya yang berkaitan dengan al-mandhumah asy-syi'riyah. Ya, meskipun harus anak akui lastu ahlal lughah, ya, tapi kita menginginkan antum, ya, yang baru belajar ini lebih semangat lagi untuk menguasai bahasa Arab, terutama dalam bab asy-syi'r. Ya, karena dalam bahasa Arab ya mungkin yang SMP katanya belum dapat pelajarannya, pelajaran adab sastra Arab lah istilahnya. Ya, secara umum redaksi bahasa Arab ada dua, an-nasr wa syi'r. An-nasr itu ucapan seperti khutbah yang nggak ada sajaknya. Ini sekedar ditakrib saja. Ya, seperti antum dalam bahasa Indonesia ada istilahnya ceramah atau tulisan apa namanya kalau yang selain syair dalam bahasa Indonesia apa namanya? Hah? Bukan, kayak yang itu kan yang ada sajak-sajaknya di luar, yang selain ada sajaknya apa namanya? Bukan yang kayak bahasa-bahasa biasa. Apa nama lainnya? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada istilah khusus ya? Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, anak ulangi lagi, secara umum al-kalamul arabi ada dua. Ucapan bahasa Arab, redaksi bahasa Arab ada dua. Namanya an-nasr wa syi'r. An-nasr itu ucapan redaksi yang tidak ada sajaknya. Tahukah sajak? Hah? Masa belajar nggak ada dulu bahasa Indonesianya? Hah? Coba ada yang bisa ngasih puisi bahasa Indonesia enggak? Hah? Fasal asabi, tahu saja artinya apa? Enggak tahu. Taib, anak akti misalan, ya. Seperti ucapan Imam Syafi'i, ya, dalam syair ini kalau bahasa Arabnya saja itu apa? Imam Syafi'i mengatakan yang sudah masyhur bahasanya, sakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Terakhir itu huruf apa? Hah?
Nah, kemudian dilanjutkan, wa'lam annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li asi. Sama enggak? Akhirnya, itu namanya saja. Paham? Seperti yang antum sekarang buka buku itu. Akhirnya sama enggak itu? Hah? Nomor pertama, kedua, terakhirnya apa? Yang terakhir tuh. Nah, itu namanya saja. Paham ya? Paham? Itu namanya saja. Itu yang dinamakan dengan syair, syair. Ya, meskipun kita kadang susah. Syair itu kalau dalam bahasa Arab itu orangnya, tapi dalam bahasa Indonesia ya syair. Ala kulli insyaallah dengan mururil waqt antum fahim satafhamun. Makanya ini sekedar tadi motivasi kita ini agar kita lebih semangat juga belajar bahasa Arab, karena kunci paham agama bahasa apa? Bahasa Arab. Dan bahasa Arab ada dua, nasr yaitu ucapan yang nggak ada sajaknya, seperti khutbah Jumat, khutbah ya itu kan ya nggak ada sajaknya. Paham tuh? Atau tulisan biasalah. Itu namanya nasr dalam bahasa Arab. Redaksi bahasa Arab yang tidak ada sajaknya. Atau kalau nanti ada pembahasan wazan, nanti itu pembahasan ilmu arud. Sedangkan syair atau syair dalam bahasa Arab yaitu tadi ucapan yang ada wazannya dan ada sajaknya. Paham dong? Sampai di sini paham? Dapat dites. Redaksi bahasa Arab secara umum ada berapa? Yang pertama, an-nasr. Apa arti an-nasr? Ya, ucapan yang nggak ada apa? Sajaknya. Paham dong? Sedangkan syair yang ada apa? Sajak. Paham dong sampai di sini? Nah, kemudian syair itu luas. Syair itu banyak macamnya. Ada syair untuk memuji, ada syair untuk mencela, ada namanya hija, ada arisa, syair untuk menyebut kebaikan orang yang meninggal dunia. Misalnya ada ulama Syekh Albani meninggal dunia rahimahullah, ada sebagian ulama yang ahli syair menyenandungkan syair. Itu namanya risa. Ya. Ada syair yang itu berkaitan dengan ilmu. Paham dong? Itu namanya al-mandumah. Paham dong? Syair yang berbau ilmu. Entah ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis. Kalau disenandungkan dalam bentuk, disebutkan dalam bentuk bait-bait syair, dinamakan al-mandumah. Paham? Maka apa bedanya syair dengan mandumah? Yaitu tadi, bedanya syair lebih umum. Ada syair untuk mencela, syair memuji, syair untuk sekedar wasaf menggambarkan tentang pemandangan. Paham dong? Itu namanya syair yang umum. Tapi yang lebih spesifik berkaitan dengan bidang ilmu dinamakan apa? Dinamakan apa? Al-mandumah atau al-qasidah. Tapi bukan qasidah pakai terbangan, bukan. Makanya ada namanya al-qasidah an-nuniyah oleh Imam Ibnu Qayyim. Paham tuh? Tentang akidah. Itu 5.000 bait. Kalau ini kan 44 bait. Imam Ibnu Qayyim punya qasidah nuniyah 5.000 lebih baitnya. Paham tuh? Taib, anak ulang lagi. Paham atau enggak? Apa bedanya syair dengan al-mandumah? Yang biasa. Hah? Yang biasa. Man yujib. Syair a'ammu minal mandumah.
Manduma bagian dari syair. Paham dong? Paham dong? Tapi tadi syair lebih umum. Syair itu ada syair untuk mencela, memuji, untuk menyebut kebaikan yang meninggal dunia. Ada syair al-wasaf untuk mensifati pemandangan. Tapi yang berkaitan dengan suatu bidang ilmu namanya apa? Al-mandumah atau al-qasidah. Paham dong? Coba Anda tanya lagi. Apa persamaan syair dan mandumah? Yaitu ada apanya? Sajaknya. Al-qafiyah ada wazannya. Tapi bedanya kalau mandumah ini lebih khusus berkaitan dengan bidang apa? Ilmu. Bukan hanya dalam bab akidah saja. Ada yang berkaitan dengan ilmu faraid, berkaitan dengan ilmu qiraah, ilmu hadis, ada yang namanya contoh misalnya al-mandumah al-baiquniyah tentang mustalah hadis, bentuknya saja-saja tadi. Paham dong? Nah, paham tuh Allah? Perlu diulang atau enggak? Nah, ala kullin ini salah satu motivasi kita. Bahwasanya bahasa Arab itu kunci memahami agama. Salah satu bab bahasa Arab asy-syi'ru. Paham dong? Nah, ini yang harus betul-betul antum pahami. Makanya para ulama juga, meskipun dalam kitab-kitab mereka kadang selipkan masalah syair. Jadi harus juga paham. Paham dong? Nah, dan kita berharap semoga ada di antara antum yang ahli lugha juga. Di samping tadi tentunya dengan dipondasi oleh akidah yang sahihah. Jangan ahli lugha namun akidahnya sesat. Ini berbahaya. Ya seperti Syekh Qutb, ahli bahasa tapi sesat akidahnya. Ini berbahaya. Ya, Ahlus Sunnah yang paling utama akidahnya, tapi ini juga tadi kalau mau paham agama harus juga paham bahasa Arab, meskipun tidak harus seperti Sibawai atau yang pakar-pakarnya paling tidak paham ucapan para ulama salaf. Tapi kalau ada yang memang ahli lugha, lugha bahasa Arab, ini luar biasa baiknya. Nah, fahimtum ilahuna? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa satu mukaddimah lagi, yaitu sebagaimana peribahasa kita tak kenal maka tak sayang, maka perlu kita sampaikan sedikit biografi penulis. Ya. Alhamdulillah Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr punya syarah mandumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah. Dan alhamdulillah sudah kita ajarkan di TV Roja. Kalau sekarang kan kita di TV Roja mengajar Al-Mandumah juga, Al-Ha'iyah oleh Imam Ibnu Abi Dawud. Ya, kalau antum mendengar hadis riwayat Abu Dawud, penulisnya siapa? Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud punya putra, punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Imam Abu Dawud, dan putranya beliau punya kitab atau matan akidah judulnya Al-Mandumah Al-Ha'iyah. Apa bedanya dengan yang kita kaji sekarang? Nah, yang sekarang kan apa? Ar-Ra'iyah, karena akhirnya huruf Ra. Taib. Nah, sebelum kita mengajar Mandumah Al-Ha'iyah di Roja, kita mengajarkan ini Al-Mandumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah oleh Imam Az-Zanjani. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr punya syarah Al-Mandumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah, dan sudah kita khatamkan di TV Raja waktu itu. Beliau di syarahnya menyebut biografi singkat Imam Az-Zanjani. Dan kita akan singkat lagi, ya, karena waktunya terbatas, kita ringkas lagi.
Silakan kalau mau ditulis. Ringkasnya beliau bernama Sa'ad, ya, Sa'ad bin Ali bin Muhammad bin Ali, Sa'ad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husain. Sa'ad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Kunyahnya beliau Abul Qasim. Kunyahnya Imam Az-Zanjani Abul Qasim. Adapun nisbat kepada Az-Zanjani, kenapa beliau dinamakan Az-Zanjani? Nisbat kepada tempat beliau hidup, namanya Zanjan. Di mana letak Az-Zanjan? Di Azerbaijan, negara yang berbatasan dengan Rusia atau dulu masih bagian dari Uni Soviet. Negara namanya apa? Azerbaijan. Itu tempat hidupnya beliau. Zanjan, ya, wilayah tempat yang masuk dalam negara Azerbaijan. Paham dong? Baik. Beliau lahir tahun 380 Hijriah. Itu tadi di Azerbaijan, Zanjan. Tahun 380 Hijriah. Sekarang nama guru-guru beliau ada banyak, cuma disebut sebagian di sini. Di antaranya Muhammad bin Fadl Al-Misri. Ini kita ringkas saja. Muhammad bin Fadl Al-Misri. Kemudian ada yang namanya Ali bin Salamah. Ali bin Salamah. Kemudian Ahmad bin Ali As-Saffar. Ahmad bin Ali As-Saffar. Murid-murid beliau juga banyak, di antaranya ini yang terkenal, yang kita sebut namanya tadi Abul Mudhaffar As-Sam'ani, yang juga bermadzhab Syafi'i. Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Ada lagi yang namanya Abdul Mun'in Al-Qushairi. Abdul Mun'in Al-Qushairi. Dan seterusnya. Baik, kemudian pujian ulama terhadap Imam Az-Zanjani. Pujian ulama terhadap Imam Az-Zanjani juga banyak, di antaranya sang murid sendiri yang bernama Imam As-Sam'ani. Beliau berkata tentang gurunya, kana hafidhan mutqinan. Beliau adalah seorang hafid. Hafid apa di sini? Hah? Ya, dalam istilah ulama hadis, kalau dinamakan al-hafid, itu bukan hafid Al-Quran tok, ya, atau hafid Al-Fatihah. Namun itu tingkatan ahli hadis yang tinggi. Paham dong? Maka jangan disamakan gelar hafid zaman dulu dengan hafid apa? Ini al-ustadz al-hafid, ya, padahal cuma hafal apa? Al-Quran. Kalau dulu itu sudah, ya, mumpuni dalam ilmu al-hadis. Taib. Mutqinan wari'an kasral ibadah. Imam Ibnu Katsir memuji juga Imam Az-Zanjani dengan ucapannya rohila ilal afaq. Beliau ini berkelana, ya, untuk thalabul ilmi sebagaimana kebiasaan ulama salaf terdahulu. Wasami al-katsir, banyak belajar dari para ulama. Wa kana imaman hafidhan muta'abbidan. Beliau seorang hafid, imam kaum muslimin, ahli ibadah, ahli wara, dan seterusnya. Baik. Kemudian ini ada ungkapan lagi yang sangat dahsyat dari Imam Dhahabi rahimahullah. Beliau mengatakan wa kana min du'ati sunnah wa a'da'il bid'ah. Imam Zanjani adalah
dai penyeru sunnah, musuhnya bid'ah. Ini sekali lagi pujian Imam Dhahabi kepada Imam Az-Zanjani. Beliau adalah dai penyeru sunnah, musuhnya bid'ah. Dan yang terakhir, beliau wafat, sudah kita sampaikan tadi, tahun 471 Hijriah, abad ke-5 Hijriah, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Tahun berapa meninggal beliau? 471 Hijriah. Namun sebelum kita tutup, ada hal yang juga perlu kita sampaikan. Ini mirip dengan kejadian para ulama-ulama sebelum beliau, di antaranya Imam At-Tabari. Sudah kita sampaikan, Imam At-Tabari meskipun ahli as-sunnah, beliau ulama salaf, beliau ulama ahli hadis, tapi beliau tidak selamat dari tuduhan-tuduhan dusta. Di antaranya dituduh apa? Beliau yang sudah kita lewati kemarin. Imam Tabari dituduh apa? Dituduh juga Syiah dan seterusnya. Sama dengan ulama-ulama sebelumnya, Imam Az-Zanjani juga demikian. Tidak luput dari tuduhan dusta orang-orang yang hasad, iri dan dengki kepada beliau. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan intinya beliau itu dituduh, istilah kalau sekarang ini, gila kehormatan. Beliau dituduh apa? Gila kehormatan. Sampai diungkapkan, ini ada ungkapan dari orang, sampai diungkapkan oleh orang, karena idada kholal matof minat ta'ifin. Kalau Imam Zanjani, ini sekali lagi, ini gosip isu orang-orang yang hasad kepada beliau. Sampai diisukan, kalau beliau masuk ke tempat tawaf di sekeliling Ka'bah, sepi Ka'bah dari orang yang tawaf. Kenapa? Orang rame-rame mencium tangan beliau daripada mencium Hajar Aswad. Paham? Sekali lagi, ada ungkapan, kalau Imam Az-Zanjani masuk di pelataran Ka'bah, Hajar Aswad itu sepi, nggak ada yang mencium Hajar Aswad, tapi berganti mencium siapa? Mencium siapa? Tangannya Imam Az-Zanjani. Seolah-olah Imam Zanjani itu ridho, dan Imam Zanjani itu gila hormat. Paham? Betul atau enggak berita itu? Hoak. Paham dong? Itu berita gosip, dusta yang disebarkan oleh orang-orang yang hasad kepada beliau. Kata Syekh Abdul Razak, fahadi kalimatun qalaha ahadul hussad. Itulah ungkapan yang dikatakan oleh orang-orang yang hasad, iri dan dengki. Paham? Makanya harus waspada, harus hati-hati dari berita-berita hoax ataupun ucapan-ucapan dusta. Makanya Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhadits bikulli masami. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar. Karena nggak semua yang didengar itu apa? Benar. Seperti di sini. Imam Az-Zanjani dituduh gila kehormatan. Beliau apa? Dituduh ridho kalau orang-orang itu lebih mengkeramatkan beliau daripada apa? Hajar Aswad. Padahal itu sekali lagi dusta belaka. Dan seorang hamba harus juga banyak
isti'adzah kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Itu diantara bahaya hasad, sampai Allah pun menyuruh kita berlindung kepadanya dari kejahatan, kejelekan orang-orang yang hasad. Di antara kelakuan orang yang hasad, menyebarkan berita-berita hoak ataupun kabar-kabar dusta. Makanya dalam kitab Hasaidul Alsun oleh Syekh Husain Al-Awaisyah, kalau ini dalam lingkup pertemanan misalnya ya, ada teman ya, ini kalau kita sebut si B, si C, si D, kita nggak mau si A ya, si A Rafidhah kafir kata Imam Bukhari dan seterusnya ya. Seandainya ada si B, si C, si D, kalau ada si B mengatakan si D itu sebetulnya nggak baik dia, demikian. Si B ngomong ke si C, ya, maka apa sikap yang terbaik bagi si C? Ini kita rangkum dari kitab tadi, Hasaidul Alsun oleh Syekh Husain Awaisyah. Maka sikap yang terbaik bagi si C, ya, kepada si B, dia katakan, kalau inti gentle, ayo kita duduk bareng bertiga. Ente, ana, dan si D. Mari kita cross check, betul enggak ucapan ente? Paham dong? Jangan gangge, betul, tambah di komor-komor, jangan. Paham dong? Ya, apalagi sama-sama tahu ini sahabat dekat semua, teman baik semuanya. Maka apa? Jangan nerima gosip begitu saja. Fatabai, idza ja'akum fasiqun binaba'in, fatabai, cross check. Ya, di antara caranya tadi. Kalau inti gentle, ayo kita duduk bertiga. Betul enggak ucapan inti kepada Siddiq? Paham dong? Ya, untuk apa? Mengklirkan permasalahan. Biar selesai masalah, biar nggak ada gosip-gosip yang liar di luar. Paham dong? Biar nggak ada apa? Ya, kedustaan, kebohongan, apalagi ya fitnah, yang istilah orang sekarang fitnah dalam arti tuduhan dusta. Paham dong? Ya. Dan sekaligus kata beliau diancam, kalau ente dusta, ana siap untuk berlepas diri dari ente. Paham dong? Ya, biar apa? Nggak mudah menyebarkan berita hoax. Bukan malah apa? Diterima kayak wahyu ilahi. Oh iya benar ucapan ini. Na'udzubillah min dzalik, apalagi disebarkan. Ingat sabda Rasul, man qala fi mu'minin ma laysa fihi hubisa fi radghatil khabal hatta yakhruja mimma qala. Kata Rasul dalam hadis ya riwayat Abu Dawud, barang siapa mengatakan tentang seorang mukmin yang tidak ada pada diri orang mukmin tersebut, barang siapa yang menuduh dusta orang mukmin, maka dia di hari kiamat akan dipenjara, akan ditahan di dalam kotoran penghuni api neraka sampai dia keluar bertobat ya dari ucapannya tersebut. Ya, ancamannya berat, hati-hati. Maka sekali lagi, kalau Imam Az-Zanjani dan juga ulama-ulama sebelum beliau ditimpa gosip miring, ditimpa tuduhan-tuduhan dusta, apalagi orang-orang sekarang. Maka sekali lagi, itu yang dinasihatkan oleh Syekh Husain Awaisyah, harus betul-betul punya sikap bijak, tidak mengekor, tidak membebek kepada gosip ataupun kepada berita-berita miring, harus ada sikap yang tegas. Intinya tadi, kafa bil mar'i kadziban an yuhadits bi kulli ma sami'. Ya, sekali lagi ini sekedar ya nasihat dari Syekh Husain Awaisyah hafizallahu taala. Taib itu biografi singkat Imam Az-Zanjani yang bermazhab Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, sekarang kita coba masuk awal pembahasan kitab. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit agak beda cara metode kita mensarah ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Sekedar untuk ya lebih memahamkan saja. Insya Allah metode kita dalam mensarah bait-bait ini
Yang pertama, setelah dibacakan baitnya, kita terjemahkan ya sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Ya, karena kita bukan ahli bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia juga, semampu kita. Kemudian yang kedua, kita akan sampaikan maknanya secara umum, secara global. Kemudian kita sebutkan dalil-dalilnya sesingkat mungkin dari ayat ataupun dari hadis. Paham dong? Kemudian yang keempat baru kita sebutkan min fawaid dari ucapan Imam Az-Zanjani. Makanya antum dikasih panduan ini kan ada garis-garisnya itu. Ya, semampu antum tulis apa yang bisa antum tulis. Entah dari terjemahannya, maknanya secara global, dalilnya ya kita sebutkan 1 atau 2 ayat atau hadis ya. Kemudian apa? Faedah pelajaran dari ucapan Imam Zanjani. Paham? Itu ada 4 inti syarah kita nantinya. Paham? Makanya kalau antum melewati anak mensarah tanpa melewati 4 tadi, coba antum tegur. Paham? Ya, kita mau disiplinkan cara penyampaian seperti ini sekedar untuk lebih memudahkan pemahaman. Paham dong? Baik. Sekarang kita mulai metode yang pertama, terjemahan. Tadabbar kalamullah wa'tamidil khabar. Tadabburilah kalamullah alias Al-Quran. Wa'tamidil khabar, berpegang teguhlah dengan al-khabar, yaitu al-hadis. Wada angkara yang la yulaimu asar, dan tinggalkanlah akal yang tidak sesuai dengan asar, yaitu al-hadis. Tadabburilah kalamullah, yaitu Al-Quran, dan berpeganglah dengan al-khabar alias al-hadis, dan tinggalkanlah akal pikiran atau logika yang tidak sesuai dengan al-hadis, al-asar. Taib makna secara umum, ini sekali lagi metode yang kedua kita tadi, maknanya secara global, bahwa ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, terutama dalam berakidah, pondasinya Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya yang sahih. Dan para ulama-ulama terutama dalam kitab akidah sering menyebutkan manhaj mereka dalam berakidah atau menyebutkan sumber referensi mereka dalam berakidah. Coba pertanyaannya, sebutkan ya 2 lah. 2 ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf yang menyebut referensi akidah mereka sebelum menyampaikan akidah mereka. 2 saja, sebutkan. Siapa, kalau bisa juga bukti kitabnya apa di ucapan ulama tersebut. Faham as-soal? Anak ulangi. Imam Az-Zanjani di sini sebelum beliau menyebut pembahasan akidah secara detail, beliau menyebut dulu referensi sumber akidah beliau itu dari mana, yaitu dari Al-Quran dan apa? Al-Hadis. Ini sudah banyak ulama-ulama yang juga seperti ini dalam menulis kitab akidah. Sebelum membahas kitab akidah, disebutkan dulu referensi mereka dalam berakidah. Sebutkan 2 saja ulama yang melakukan seperti Imam Zanjani di sini. Faham soal aula? Kelas 12. Kelas 11.
Kelas 10. Nggak ada juga. Nggak ada. Hah? Ayo sebutkan apa salah. Kalau salah pun insya Allah nggak dihukum. Sebutkan 2 nama ulama yang menyebut sumber akidahnya sebelum menyebutkan tentang perincian akidah salaf. Tapi jangan istilahnya ya asbun ya, tapi ya pernah melewati, pernah membaca, pernah mendengarkan mungkin. Nah, jawabannya ada? Baik. Kitab apa? Hah? Akidah Wasithiyah, yakin? Apa ucapan beliau awalnya? Tahu tak? Hah? Fahadha i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamisa ahli sunnah wal jamaah wa huwal iman. Mana itu? Sumber akidah. Taib, lewati yang lain. Dalam kitab mana buktinya? Apa ucapan beliau di muqaddimah? Labas bil makna, nggak harus persis sama. Usul sunnah indana atamasuk bima kana ali ashabu Rasulullah sallallahu wal iktida'u bihim. Baik, sahih. Satu lagi gantinya Syekhul Islam Taimiyah dari. Ingat enggak? Hah? Baik, labas arti. Di antaranya Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah telah menyampaikan yang paling wajib dipelajari ilmu akidah, beliau sebutkan referensi akidah Ahlussunnah. Demikian pula yang kita isyaratkan tadi, putranya Imam Abu Dawud dalam kitabnya tadi Al-Mandumah Al-Ha'iyah mengatakan tamassak bihablillah wattabi'il huda. Kata beliau, berpeganglah dengan Al-Quran, tali Allah, dan berpeganglah dengan petunjuk. Ini mirip dengan ucapan Imam Az-Zanjani. Intinya, ini salah satu ciri khas Ahlussunnah. Referensi akidah mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan disampaikan lagi, tentunya dengan pemahaman para as-salaf. Kemudian kata beliau, wada angkara yang la yulaimu asar. Tinggalkanlah akal logika yang tidak sesuai dengan asar. Di sini ada penjelasan dari para ulama, akal itu nggak ditanggalkan secara mutlak dan tidak pula digunakan secara mutlak. Akal itu dipakai kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya para ulama ketika membahas masalah akidah misalnya tentang sifat Allah, disebutkan kadang dalilnya ayat, hadis, ijma, kemudian dalil akal. Artinya apa? Akal tidak ditanggalkan, tidak ditinggalkan secara mutlak, tidak pula digunakan secara mutlak. Dipakai kalau Dipakai kalau apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kapan tidak dipakai? Kalau bertentangan la yulaimuhu asar. Misalnya akal-akalan orang sekarang mengatakan, seperti ahli kalam, kalau Allah dikatakan di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti Allah nggak di arsy. Ini akal-akalan orang-orang ahli kalam. Bisa diterima ataukah tidak?
Kenapa? Hah? Karena nggak sesuai dengan Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah fis sama. Allah mengatakan dalam Al-Quran Ar-Rahman ala arsistawa. Allah yang mengatakan dirinya di atas arsy. Kalau ada akal manusia mengatakan Allah nggak di atas arsy, berarti itu akal yang bertentangan dengan apa? Al-Quran. Kalau sudah bertentangan, yang dipegang Al-Quran itu akal. Al-Quran. Paham? Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Taqdimun naql alal akal. Mendahulukan nakal Al-Quran dan Sunnah di atas akal. Dan itulah bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul-Bid'ah. Kalau Ahlul-Bid'ah lebih mendahulukan akal daripada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Paham dong? Ini juga dalam pembahasan apapun dari pembahasan agama, bukan hanya pembahasan sifat Allah. Ya. Misalnya pembahasan pemimpin kaum muslimin. Masa pemimpin yang dolim ditaat? Ini pakai akal-akal. Sedangkan al-hadis ya mengatakan wa in abadan habasyian. Ya, Rasul mengatakan wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma wa ati. Meskipun pemimpin dolim, Rasul tetap memerintahkan apa? Asam wa, maka akal yang enggak sesuai dengan hadis wajib ditolak. Ini sekali lagi, makanya kalau antum bisa hafalkan ucapan Imam Zanjani ini, paling tidak menguatkan akidah salaf. Ya, kata beliau tadabbar kalamallah wa tamidil khabar wada angkara yan la yulaimu asar. Tinggalkan logika, akal, pikiran, pendapat siapapun yang menyelisih apa? Asar. Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Baik. Adapun metode ketiga, dalil tentang ucapan ini sangat banyak tentunya. Kita ambil sebagiannya. Wajibnya mentadaburi Al-Quran. Ini ada ayat yang berbunyi afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan kontradiksi yang banyak. Surat An-Nisa ayat 82. Saya coba lihat. Al-Nisa ayat 82. Ini wajibnya mentadaburi Al-Quran. Tentunya tidak cukup hanya ditadaburi, tapi harus diikuti. Dalilnya, wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Surat Ali Imran 103 ya, insyaallah itu. Coba lihat 103 atau 102 itu. 103 ya. Wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Kemudian dalil berpegang dengan al-khabar wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Baik. Nanti akan ada tambahan lagi dalil-dalilnya. Kemudian faedah dari bait yang pertama ini, ya, kalau mau ditulis silakan. Faedah dari bait yang pertama, wajibnya mempelajari Al-Quran dan berpegang teguh dengannya. Faedah yang kedua, wajibnya berpegang teguh dengan As-Sunnah. Dan yang ketiga, sumber referensi Ahlus Sunnah dalam berakidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber referensi Ahlus Sunnah dalam berakidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan akal, logika, atau pemikiran. Paham? Kemudian larangan mendahulukan akal
daripada Al-Quran dan Sunnah. Larangan mendahulukan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sampai di situ. Meskipun ini hanya ringkasan ya. Sekali lagi, kalau antum mau syarah lebih panjang, tadi sudah kita isyaratkan Syekh Abdul Razak punya syarah ini bagi yang sudah bisa bahasa Arab. Nah, baik. Sekarang tutup kitabnya, bukunya. Baik, semua tutup bukunya. Ini karena masih banyak hadiahnya, kita obral bagi yang mau. Tapi tutup bukunya. Baik, silakan jawab langsung kalau ya sudah. Atau kita biar nggak rebutan. Siapa yang siap menjawab sesuai dengan syarat tadi? Baik. Sebutkan 2 dalil yang sudah kita sebutkan poin pertama ini. Apa bunyinya? Ya jangan pakai nomor toh. Ayatnya apa bunyinya? Ya ayat kedua apa bunyinya? Hah? Kan 2 ayat. Ali Imran sudah. Yang kedua ayatnya apa? Nggak apa-apa sebutkan. Surat apa tadi? Hah? Taib ati. Taib afala yatadabbarunal Quran. Taib kelas 8. Ada yang siap menjawab? Nah, angkat tangan dulu kelas 8. Kita urutkan saja dulu. Nah, kelas 7 sudah dapat, kelas 8. Kelas 8 ya? Taib, kum. Ya. Gampang pertanyaan insyaallah. Mana mic-nya? Muka bertusud. Mana muka bertusud? Ada. Taib, sudah? Sebutkan 2 faedah pelajaran dari ucapan Imam Zanjani bait pertama ini. Larangan mendahulukan akal daripada dalil. Ahsanta, barakallahu fi. Yang kedua, wajibnya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. taib, ahsanta. Jazakallah khair. Sekarang kelas 10. Kelas 9 ya. Oh, lewat apa? Iya, jazakallah khair. Kelas 9. Mana kelas 9? Siapa yang mau siap menjawab? Taib, sebutkan tadi, ulangi. Sebenarnya ulangi. Siapa nama ulama yang menyebut dulu referensi akidah sebelum menyebut masalah akidah? Sebutkan namanya saja yang kita sampaikan tadi. Iya, ahsanta. Yang kedua, tadi anak sebut 3 kalau nggak salah. Antum sebut 2 saja, tinggal 1. Iya betul, kurang tambah sedikit. Anaknya Imam Abu, namanya siapa? Abdullah bin Abi Dawud Ati. Baik, jazakumullah khair. Ada soal pertanyaan? Baik, ini yang sesi terakhir soal jawab. Ada satu pertanyaan meskipun tidak berkaitan dengan materi inti tadi. Ada hadis yang sudah masyhur, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa utiyah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Kata Rasul SAW, Rabb kita turun setiap malam, yaitu seperti malam terakhir, ke langit dunia. Seraya Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni.
pertanyaannya, kenapa kok dibedakan antara tadi doa, permintaan, dan antara i'ta memberi dan mengijabahi. Wallahu ta'ala alam. Dalam bahasa Arab ini sudah masyhur, ada namanya lafaz yang umum, ada yang apa? Khusus. Tanazzalul malaikatu waruh. Roh di situ maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat atau bukan? Ya, ini disebutkan khusus nama malaikat Jibril setelah disebut makna yang umum malaikat tanazzalul malaika. Untuk menunjukkan pentingnya apa? Yang khusus. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan pentingnya yang apa? Khusus. Paham dong? Di sini juga sama, mirip kurang lebih lah, ya. Setelah disebutkan doa itu umum, doa umum, ya. Ada doaul masalah, doaul ibadah. Ya, kemudian doa meminta itu kan banyak, minta apa saja. Ya, kemudian dikhususkan memohon ampun. Paham dong? Menunjukkan apa? Pentingnya istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Paham dong? Kemudian juga disebutkannya tadi perbedaan antara Allah mengabulkan doa dengan memberikan permintaan. Kata para ulama, doa itu lebih umum dari meminta. Paham dong? Kenapa demikian? Karena ketika orang itu berdoa minta B, kadang Allah kasih C. Karena Allah yang lebih tahu, C itu lebih baik daripada B. Paham dong? Artinya apa? Mengabulkan itu lebih umum daripada memberi. Paham dong ya? Contoh ya. Misalnya ada tolib minta mobil Ferrari. Paham dong? Tapi Allah kasih sepeda gunung. Paham dong? Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Kalau antum kasih mobil Ferrari, nggak mondok antum. Paham dong? Keluyuran kemana-mana, maksiat lebih banyak. Kasih sepeda apa? Biar antum olahraga misalnya. Paham dong? Itu namanya mengabulkan. Paham dong? Kalau memberi, kata para ulama, memberi seperti yang diminta. Paham dong? Lebih khusus. Paham dong? Makanya kata para ulama, doa itu pasti dikabulkan. Cuma makna dikabulkan ada 3. Diberi seperti permintaan, atau diberi yang tidak sesuai permintaan, karena itu lebih baik di sisi Allah. Dan yang ketiga, dia apa? Diberi pahala di akhirat. Atau yang makna yang kedua itu dipalingkan dari bahaya. Intinya sekali lagi, berdoa, memohon sekali lagi hanya kepada Allah semata, dan di antara waktu yang mustajab sepertiga malam terakhir. Ini sekadar pembahasan tadi al-umum wal khusus. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.